Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Yuda Astuti dari SD Negeri Nimbobrang 1 ingin membawakan satu materi di mana materi ini tentang tema udara bersih bagi kesehatan, subtema memelihara organ kesehatan manusia. Baiklah, di dalam materi ini ada beberapa kompetensi inti. Ada 4 kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itulah kompetensi intinya. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di dalam kompetensi dasar, di sini dapat mengklarifikasi informasi yang didapat dari buku, aspek agama, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di sini siswa dapat membuat suatu pertanyaan berdasarkan materi dan bisa menjawab pertanyaan. Ya, contohnya di sini, apa penyebab dari kabut asap? Di mana terjadi kebakaran hutan? Kapan kebakaran hutan itu terjadi? Ya, itu salah satu contohnya dalam mengklarifikasi informasi ya. Terus indikatornya. Di sini mengklarifikasi informasi yang didapat dari teks ya, dari teks bacaan dengan menggunakan kata tanya, siapa, di mana, kapan, dan mengapa, dan bagaimana. Contohnya sini, mengapa kebakaran hutan bisa terjadi? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Ya, itu ada kaitannya dengan materi. Yang kedua, indikator pencapaiannya di sini dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, dan kapan, dan bagaimana, ya seperti tadi. Sekarang kompetensi dasarnya, menyajikan hasil klarifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, mengapa, dan menggunakan kosakata baku. Ini masuk dalam KD Bahasa Indonesia. Kita lanjut. Kompetensi dasarnya, menjelaskan organ pernapasan dan fungsi pada hewan, manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ya, di sini siswa dapat menjelaskan organ pernapasan manusia dan fungsi-fungsinya pada hewan dan manusia. Contohnya, siswa dapat menjelaskan apa fungsi dari organ pernapasan manusia. Contohnya organ pernapasan manusia, hidung, mulut,
siswa bisa mengetahui fungsinya. Membuat model sederhana organ. Dari KD2 ini bermuatan IPA. Ya, indikator pencapaiannya menyebutkan macam-macam organ pernapasan pada hewan dan manusia. Ya, menjelaskan proses pernapasan dan fungsi macam-macam organ pernapasan manusia. 3. Menganalisis cara memelihara organ pernapasan manusia. Dan keempat, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Baiklah, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama. Kedua, siswa mampu mengklarifikasi informasi. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis yang didapat dari teks. Yang keempat, mampu menunjukkan hasil klarifikasi. Yang kelima, mampu mengamati gambar, menyebutkan macam-macam organ pernapasan hewan dan manusia. Ketujuh, berdiskusi kelompok, dapat menganalisis cara memelihara organ pernapasan manusia. Ya. Dalam materi pembelajaran, di sini teksnya udara bersih bagi kesehatan. Dengan mengklarifikasi informasi dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Yang kedua, cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Bagaimana cara memelihara organ pernapasan manusia? Ya, contohnya di sini selalu bepergian memakai masker, lalu mencuci tangan, ya. Ada beberapa contoh cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Baiklah, untuk lebih memahami materi-materi di atas, maka siswa akan diberi tugas kelompok untuk mengetahui dan membuat informasi kata tanya, apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dari hasil kerja kelompok dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui di mana siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui pembelajaran yang telah dilaksanakan, maka guru akan menyimpulkan materi secara keseluruhan. Di samping menyimpulkan materi secara keseluruhan, peserta didik dapat menyimpulkan materi yang telah diberikan oleh guru. Sebelum ya, di dalam penilaian sikap yang akan kita nilai yaitu tentang kerjasama, percaya diri, santun, dan disiplin. Dari materi-materi yang telah disajikan,
Siswa nanti akan mengetahui tentang materi dari video-video yang ada di YouTube. Siswa akan memahami materi tentang bahaya 9 bahaya kabut asap melalui materi yang telah disajikan. Baiklah, demikian video pembelajaran pada pagi hari ini, dan saya akhiri. Selamat siang. Semoga video ini bisa memberi acuan, bisa memberi bimbingan, dan ada kekurangan dan kelebihan mohon maaf, karena di dalam proses suatu belajar itu pasti ada kekurangan. Demikianlah akhir kata, selamat belajar, selamat berlatih untuk anak-anakku semua. Semoga kedepannya lebih baik. Selamat siang dan salam sejahtera dan merdeka belajar. Demikian video yang kami buat, dan selamat siang.